Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat religi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, kita semua masih diberikan panjang usia. Alhamdulillah, masih berada dalam bulan suci Ramadan, masih diberikan kekuatan, kenyamanan, ketenangan, menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari ini, segala amal ibadah kita, puasa kita, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu mengantarkan kita untuk menjadi insan yang baru, insan yang bertakwa, insan yang lebih baik, manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Para sahabat religi yang dirahmati Allah, ciri-ciri puasa kita diterima, salah satunya adalah nanti kita akan menjadi insan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena apa yang sudah kita lakukan yang dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Cirinya, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu sebenarnya inti dari agama. Inti dari agama adalah akhlakul karimah, atau dalam bahasa kita adalah budi pekerti luhur. Para sahabat religi yang dirahmati Allah, seberapapun banyak dan tingginya ilmu kita, ilmu agama kita, tetapi kemudian kita dikenal bukan menjadi orang baik, mungkin kata-kata kita sering menyakiti orang lain, kita kurang peduli secara sosial, dan lain sebagainya, berarti kita belum beragama dengan baik. Agama adalah akhlakul karimah. Ada sebuah cerita Nabi SAW, cerita di zaman Nabi Muhammad SAW, tentang seorang sahabat yang amal ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi mendapat jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tersebut belum meninggal, tetapi sudah diinformasikan kepada Nabi, beliau adalah penghuni surga. Waktu itu saat Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat di serambi masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Maka seluruh perhatian dari para sahabat melihat di pintu masjid. Tidak berapa lama seorang laki-laki masuk ke masjid. Wajahnya masih dibasahi dengan air wudhu dan tangannya menjinjing alas kaki. Hari berikutnya pun Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi
akan masuk seorang penghuni surga. Semua sahabat sebenarnya ingin menanyakan amalan istimewa apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sampai hari ketiga Rasulullah SAW bersabda juga, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Semua sahabat tidak berani menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW. Tetapi ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Amr mempunyai inisiatif. Sahabat Abdullah ibnu Amr ini ingin bertamu ke rumahnya sang penghuni surga dan menginap beberapa hari di sana. Beliau mendatangi rumah sang penghuni surga dan dia berkata, "Saya sedang mengalami masalah dengan keluarga saya mohon izin untuk menginap di rumah Anda." Malam pertama dia tidak menemukan ibadah istimewa, tahajud juga tidak, puasa Senin Kemis juga tidak. Malam kedua juga begitu, tidak ada ibadah istimewa yang dia lakukan. Paling sesekali di sela-sela kegiatannya beristighfar dan bertahmid, sementara amal ibadah lainnya biasa saja. Sampailah pada hari yang ketiga, Abdullah ibnu Amr tidak menemukan ibadah yang luar biasa terhadap sahabat sang penghuni surga. Maka dia kemudian langsung mengutarakan, "Wahai sahabat, saya sebenarnya tidak berada dalam masalah dengan keluarga saya, tetapi sesungguhnya saya hanya ingin tahu amalan ibadah apa yang Anda lakukan sampai-sampai Rasulullah SAW menjuluki Anda sebagai sang penghuni surga." Jawaban sang penghuni surga sederhana sekali. Apa yang saya lakukan, itulah amal ibadah saya. Maka Abdullah ibnu Amr merasa kecewa, kemudian dia akan meninggalkan rumah sang penghuni surga. Tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh sang penghuni surga sambil berkata, "Selain apa yang Anda lihat, ada sedikit tambahan ibadah saya, yaitu saya tidak pernah iri dengki terhadap seseorang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah, sahabat religi yang dirahmati Allah. Kalau melihat cerita ini, ternyata kita tidak boleh melihat remeh ibadah seseorang, tetapi efek yang akan dihasilkan dari amal ibadah kita. Ibadah yang benar-benar diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang menambah atau membawa dampak terhadap diri kita dan lingkungan kita. Tidak hanya ibadah ritual, tetapi akan berdampak ibadah sosial. Tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini membawa manfaat pada kami pribadi dan kepada seluruh sahabat religi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.